Okay, students, good morning. How are you today? I hope you are doing fine and ready again to learn. Today we are going to talk grammar part 2 for 11th grade of vocational school students. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tata bahasa bagian kedua untuk siswa kelas 11 SMK. Di bagian tata bahasa kedua atau grammar 2 ini kita khususnya akan melihat mengenai language feature for asking and leaving phone message, yaitu tata bahasa yang dipakai dalam topik asking and leaving phone message. Okay, our goal for today is to understand what and how to use simple present, past future tense, and reported speech in making a phone call, especially for leaving and taking phone message. Ya, jadi tujuan kita hari ini adalah untuk mengerti apa dan bagaimana caranya kita menggunakan simple present, past future tense, dan reported speech dalam melakukan percakapan telepon, khususnya dalam interaksi menerima dan mengirimkan pesan lewat telepon. Okay, let's start by looking at this sentence. Hello, thank you for calling Bright Steel Company. This is Susan. How can I help you? Nah, kalau kalian perhatikan pada kalimat yang kedua, mem underline atau garis bawahi ya. This is Susan. How can I help you? This sentence is a simple present tense ya. Jadi kalimat ini adalah salah satu kalimat yang menggunakan simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menggambarkan habit or facts and facts ya. Jadi kita menggunakan simple present tense itu untuk menjelaskan mengenai habit. Habit adalah kebiasaan, sesuatu aktivitas yang kita lakukan secara berulang. Sedangkan facts atau fakta ini adalah kebenaran-kebenaran yang secara general diterima oleh masyarakat umum. Kalau kita perhatikan contoh untuk habits, di sini ada dua contoh kalimat. I take a shower every day. Saya mandi setiap hari. Sam plays football on weekends. Sam bermain sepak bola pada akhir pekan. Sedangkan untuk facts atau fakta bisa kita lihat pada dua kalimat di sini. Contoh yang pertama, the earth revolves around the sun. Bumi mengitari matahari. The sky is blue. Langit biru. Nah, kita akan lihat satu persatu fungsi dari simple present tense ini di dalam contoh kalimatnya. The first one, let's talk about habit, that is repeated action. Ya, kita bicara mengenai habit atau kebiasaan yang merupakan action atau tindakan yang berulang. Now look at this timeline. Kalau kamu perhatikan, ini ada garis waktu. Garis waktu ini terdiri dari past atau masa lampau, now atau sekarang, dan future atau masa depan. Nah, simple present tense yang bicara mengenai habit ini adalah satu tindakan atau kebiasaan yang dimulai dari masa lampau, terus berlangsung hingga saat ini, dan kemungkinan akan berlangsung sampai ke masa depan. Sebagai contoh, di sini bisa kalian lihat, I take a shower every day. Di dalam tabel ini ada dibagi antara kalimat statement, negative, and question. Statement atau pernyataan yang biasa kita kenal juga dengan nama positive sentence atau kalimat positif. Sedangkan negatifnya adalah kalimat negatif
atau negative sentence, dan question dalam hal ini adalah berupa interrogatif, yaitu kalimat tanya. Nah, di sini contoh I take a shower every day untuk kalimat positifnya dengan bentuk kalimat atau pola kalimatnya subject plus verb one, take, object or complement, and then adverb. Sedangkan untuk negatif, subject plus do plus not plus verb plus object or complement. Dan yang terakhir, question, dalam hal ini interrogatif, kita mulai dengan do plus subject plus verb one plus object or complement plus adverb. Dan jangan lupa ditambahi question mark atau tanda tanya. Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini adalah kita menggunakan orang ketiga tunggal. Ya, kalau yang di contoh pertama, kalian perhatikan kita menggunakan orang pertama tunggal. Untuk bentuk kalimat yang ini bisa digunakan baik oleh orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, serta orang pertama, kedua, dan ketiga jamak. Sedangkan contoh kalimat yang kedua ini kita khususkan bagi orang ketiga tunggal, yaitu yang subjeknya he, she, dan it. Kalau kalian lihat pada grammar one, kalian sudah mempelajari mengenai personal pronoun. Nah, perhatikan yang diberi tanda merah di sini. Untuk statementnya, Sam plays football in weekends. Kemudian untuk negatifnya, Sam doesn't play football in weekends. Dan question atau interrogatifnya, does Sam play football in weekends? Nah, di sini kalau kita perhatikan sekilas, form untuk orang pertama tunggal dan form untuk orang ketiga tunggal sama. Hanya saja pada orang pertama tunggal kita gunakan kata do dan orang ketiga tunggal kita gunakan does. Selanjutnya yang berbeda adalah pada orang ketiga tunggal di kalimat positifnya kata kerjanya mengalami perubahan dengan penambahan huruf S. Sehingga kata play sebagai bentuk dasarnya harus ditambahi S ketika disandingkan dengan subjek orang ketiga tunggal. Namun ketika dia berubah pada kalimat negatif dan question dengan kehadiran does, kata kerja play kembali ke bentuk semula. Sebab kita sudah mencantumkan di sini adalah auxiliary verb does. Seperti ini. Sehingga formnya subject plus verb one plus object or complement plus adverb. Lalu kemudian negatifnya subject plus does plus not plus verb plus object or complement and adverb. And for interrogative sentence, does plus subject plus verb one plus object or complement plus adverb plus question mark. Ini adalah contoh kalimat dari simple present tense dalam fungsinya untuk menyatakan habit or repeated action. Okay, the second function is fact or generalization. Ya, di sini kita akan lihat mengenai fakta atau gambaran-gambaran fakta. Okay, now look at this timeline. As usual, it consists of past, now, and the future. Dan fact ini sama seperti tadi, yaitu general, sama seperti yang tadi, yang adalah habit or repeated action. Fakta ini juga dia berlangsung atau berlaku dari pemahaman masa lampau hingga ke masa kini dan sampai ke masa depan. Artinya bahwa sesuatu yang dipercayai berupa fakta itu adalah fakta yang terjadi dan tidak mengalami perubahan pada masa lampau, masa kini, dan mungkin akan tetap berlangsung demikian di masa depan. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang pertama, the earth revolves around the sun. Nah, untuk kalimat yang ini,
bentuk kalimatnya hampir sama dengan, atau sama ya, sama dengan contoh kalimat pada fungsi yang pertama tadi, yaitu mengenai habit or repeated action. Jadi sama, sedangkan contoh yang kedua adalah kalau statementnya the sky is blue. Terdiri dari subject plus to be plus complement. Untuk bentuk negatifnya, the sky is not blue. Terdiri dari subject plus to be plus not plus complement. Dan yang terakhir, question or interrogative, is the sky blue? Terdiri dari to be plus subject plus complement plus question mark. Jadi di dalam menyatakan fact atau generalization ini, kita bisa menggunakan dua auxiliary verb ya, atau dua jenis kata bantu kata kerja. Yaitu kalau kita menggunakan to do seperti pada contoh pertama ini, dan kalau kita menggunakan to be untuk menyatakan fakta seperti pada contoh kedua ini. Oke. Selanjutnya, let's look at another sentence. I'm sorry, he is in the meeting at the moment. Would you like to leave a message? Maaf, dia sedang ada dalam pertemuan saat ini. Maukah Anda meninggalkan pesan? Kata yang atau kalimat yang digarisbawahi, would you like to leave a message? Ini adalah contoh dari kalimat yang menggunakan past future tense. Nah, past future tense ini kalau kita artikan adalah tenses yang berdasarkan pendekatan katanya ada kata past dan future. Past adalah bentuk lampau dan future adalah bentuk masa depan. Jadi past future tense ini adalah tenses yang dipakai untuk merencanakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Past future tense memiliki kurang lebih 6 fungsi, yaitu untuk menyatakan plan atau rencana, promise atau janji, prediction atau perkiraan, expectation atau harapan, obligation atau kewajiban, dan polite request atau memberikan request atau permintaan secara sopan. We are not going to talk about the first 5 function of past future tense, but we are only going to focus on polite request as it is closely related to our topic today. Kita tidak akan membahas 5 fungsi pertama dari past future tense, tapi kita akan membahas terfokus hanya pada fungsi yang terakhir, karena fungsi yang terakhir ini berkaitan erat dengan topik kita di saat ini. Oke, for polite request, ada main form atau pola kalimat umumnya, yaitu penggunaan would or should plus subject plus verb 1 plus object plus question mark. Ya. Jadi untuk request ini biasanya dalam bentuk pertanyaan dengan pola kalimatnya seperti ini. Mari kita lihat polite request ini bisa disampaikan baik oleh orang yang menerima telepon atau receiver maupun orang yang menelpon atau si penelpon atau kita kenal dengan nama caller. Pada contoh kalimat receiver misalnya bisa mengatakan, would you like to leave a message? Maukah Anda meninggalkan pesan? Sedangkan dari sisi caller atau si penelpon dapat menggunakan bentuk ini dalam kalimat, would you tell him to call me back later? Maukah Anda menyampaikan kepadanya untuk menelpon saya lagi nanti? Nah, ini adalah polite request. Sekarang kita perhatikan contoh kalimat berikutnya. Ada 2 kalimat di sini. Yang pertama, could you tell Mr. Adam that our shipment will be postponed
and the 500 packs ordered should arrive tomorrow. Masih ingat, ini adalah bagian dari percakapan yang kalian kerjakan sebagai penilaian pengetahuan pada topik kita. Di bawah kalimat ini, pada kalimat yang berwarna biru, dikatakan di sana bahwa Miss Anayapri said that the shipment will be postponed and the 500 packs ordered should be arrived tomorrow. Sekilas tampak kedua kalimat ini sama, namun ada perbedaan yang sangat mendasar dari kalimat ini. Kalimat yang berwarna hijau adalah kalimat yang kita dengarkan on time atau pada saat kalimat ini disampaikan oleh si penelpon, sedangkan kalimat yang kedua adalah kalimat yang merupakan penyampaian pesan dari penerima telepon, dalam hal ini resepsionis yang tadinya menerima telepon dari Miss Anayapri, menyampaikan pesan tersebut di atas kepada Mr. Adam. Nah, kalimat yang kedua ini disebut sebagai reported speech. Reported speech is used when we want to tell someone that what someone else said, ya. Jadi reported speech ini digunakan ketika kita ingin menyampaikan kepada seseorang apa yang dikatakan oleh seseorang lainnya. Biasanya kita akan menggunakan reporting verb ya dalam reported speech ini dengan kata-kata seperti say, said, tell, told, dan ask, asked. Jadi ketiga variasi ini biasanya mengawali reported speech ketika kita ingin menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, kita akan lihat ada 3 jenis reported speech ya. Yang pertama adalah in progress, at the same time, or something that is happening in the future. Jadi pada situasi yang pertama ini adalah reported speech yang kita pakai ketika kita menyampaikannya pada waktu yang tidak terlalu lama atau pada waktu yang bersamaan dengan sesuatu yang berlaku di masa depan, ya. Jadi misalnya setelah menerima telepon, lalu kita tidak begitu lama waktunya untuk menyampaikan kembali pesan yang tadi kita terima kepada orang yang dituju. Nah, di sini aturannya adalah no need to change the verb of the sentence. Kita tidak perlu mengubah kata kerja pada kalimat. Mari kita perhatikan contoh kalimat ini sehingga kita bisa memahami apa maksud dari no need to change the verb of the sentence. Pada direct speech misalnya kita dengar pesan mengatakan bahwa I will be late for the meeting. Ketika kita melaporkan pesan yang kita dengarkan tadi dalam reported speech, maka kalimat tersebut akan menjadi Miss Yulia said that she will be late for the meeting. Perhatikan kata kerja will yang ada pada direct speech dan reported speech tidak mengalami perubahan sebagaimana yang kita perhatikan pada aturan di bentuk pertama reported speech ini. Yang mengalami perubahan hanya subjek pada direct speech yang tadinya adalah first person singular berubah menjadi third person singular pada reported speech. Sedangkan kata kerja utamanya will tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, bentuk yang kedua adalah report what was said at a different time. Jadi kalau kita menyampaikan laporan apa yang telah kita dengarkan pada waktu yang berbeda. Maka aturannya adalah shift back one tense. Jadi kita harus merubah salah satu tensesnya. Contohnya atau beberapa yang merupakan penjabaran dari shift back one tense ini, present simple change to past simple. Present continuous change to past continuous.
present perfect and past simple change to past perfect. Jadi kalau kita pakai present perfect, akan kita rubah menjadi past perfect, dan kalau misalnya kalimat awalnya itu menggunakan past simple, maka di reported speech-nya berubah menjadi past perfect. Can change to could, dan will change to would. Seperti itu. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama ini adalah kalimat pada direct speech-nya menggunakan simple present, dan kemudian perubahannya menjadi past simple. Di sini, ya, aturan yang pertama. I am not happy with the result of the interview. Saya tidak senang dengan hasil wawancara itu. Reported speech-nya menjadi, the director said that he was not happy with the result of the interview. Direktur mengatakan bahwa dia tidak senang dengan hasil wawancara itu. Perhatikan bahwa perubahan dari present simple menjadi past simple pada kata to be am berubah menjadi was pada kalimat reported speech. Another example, contoh yang lainnya, yaitu kita lihat di sini adalah jika direct speech-nya berupa atau menggunakan past simple, maka perubahannya pada reported speech adalah menjadi past perfect. Pada aturan yang ketiga, past simple change to past perfect. The package arrived 2 days ago. Paket itu tiba 2 hari yang lalu. The security told me that the package had arrived 2 days before. Petugas keamanan mengatakan kepada saya bahwa paket tersebut telah tiba 2 hari yang lalu. Jadi, ini adalah perubahan tenses pada direct speech dan reported speech jika reported speech tersebut said at a different time, disampaikan pada waktu yang berbeda. Jadi antara pesan tersebut diterima dengan penyampaian kembali itu terjadi jarak waktu yang cukup signifikan. Oke, kita lanjutkan kembali dengan bentuk yang ketiga dari reported speech, yaitu in comments or request. Kalau reported speech-nya itu berupa perintah atau permintaan. Ada 2 contoh di sini. Yang pertama, direct speech-nya bilang, call me as soon as possible. Kalau menjadi reported speech, Miss Yulia wants you to call her as soon as possible. Jadi ini adalah bentuk reported speech yang ketiga dalam bentuk comments or request. Perhatikan, call di sini berubah menjadi to call. Demikian juga dengan contoh yang kedua, please check the newly installed printer. Dan reported speech-nya, the operational manager order you to check the newly installed printer. Nah, inilah ketiga bentuk dari reported speech. Selanjutnya kita lihat, when do we have to say said and when do we have to say told? Said versus told. Kapan kita gunakan kata said dan kapan kita gunakan kata told. Kedua-duanya tampaknya sama namun berbeda. When you say said, kalau kita gunakan said itu you say something, kamu mengatakan sesuatu. Sedangkan kalau kita gunakan told, you told someone, kamu mengatakan kepada seseorang. Nah, sebagai contoh untuk bisa memahami maksud dari kedua perbedaan ini pada kalimat ini. Aaron said that he loved helicopter. Aaron mengatakan bahwa dia suka helikopter. Dan contoh yang kedua, Aaron told his mommy that he loved helicopter. Aaron mengatakan kepada ibunya
bahwa dia suka helikopter. Jadi pada yang pertama, kalau kamu gunakan kata say atau said, itu diikuti dengan pernyataan something, sesuatu. Sedangkan kalau kamu menggunakan kata told, maka harus diikuti dengan someone atau seseorang. Contoh, told his mommy, mengatakan kepada ibunya. Nah, itu adalah pembahasan kita hari ini mengenai 3 hal yang penting yang merupakan language feature dari topik kita tentang asking and leaving phone message, yaitu simple present, past future tense, dan reported speech. Hopefully you find these explanations useful for you to help you understand our topic. Have a nice day and see you later. Bye.